di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan IPS. Jadi seperti yang kita ketahui, IPS itu adalah bahasa Inggris untuk tujuan khusus, di mana suatu pendekatan dalam pengajaran dan penggunaan bahasa Inggris untuk bidang tertentu dan kajian khusus yang sesuai dengan kebutuhan di bidang ilmu dan profesi penggunaan dalam bahasa Inggris tersebut. Jadi ilmu dan profesi tersebut misalnya bahasa Inggris untuk yang hukum, kedokteran, psikologi, teknik, dan ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi hal ini yang dimaksud untuk menyiapkan pembelajaran untuk menggunakan bahasa Inggris yang baik untuk tujuan akademik, profesional, atau lingkungan kerja, dan perencanaan dan perancangan berdasarkan analisis kebutuhan tersebut. Jadi tujuan bahasa Inggris yaitu agar mahasiswa mampu menguasai bahasa Inggris pada bidang mereka masing-masing. Misalnya mahasiswa kimia, maka mereka juga harus memahami bahasa Inggris kimia. Kemudian jika mereka mahasiswa perhotelan, mereka juga harus menguasai bahasa Inggris perhotelan. Dan jika mereka mahasiswa teknik, mereka juga harus menguasai bahasa Inggris untuk teknik. Jadi bahasa Inggris untuk tujuan khusus ini umumnya digunakan pada pengajaran bahasa asing untuk kegunaan tertentu pada bidang ilmu dan profesi tertentu. Jadi tujuan ini dipahami sebagai manfaat dalam bahasa Inggris atau sebagai alat berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Analisis kebutuhan ini merupakan dasar untuk menjalankan program bahasa Inggris untuk tujuan khusus, dengan artian bahwa analisis kebutuhan khusus merupakan langkah awal untuk merancang program bahasa Inggris untuk tujuan khusus. Jadi hasil analisis kebutuhan dapat dijadikan dasar dalam merancang silabus serta mengajar evaluasi tersebut. Bahasa Inggris untuk tujuan khusus harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajar. Jadi yang berkaitan dengan pembelajaran, sebagai seorang pendidik itu kita harus menyiapkan pemenuhan kebutuhan untuk pembelajar. Mereka juga harus menambahkan hakikat bahasa Inggris untuk tujuan khusus agar mendapatkan pembelajaran yang fokus pada kebutuhan pembelajaran tersebut, berlangsung secara efektif juga dengan kebutuhan yang sesuai oleh waktu yang telah dirancang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi ESP, English for Specific, dalam ELT, English for Language Teaching, EAP, dan EOP. Jadi seperti yang kita ketahui, ESP adalah bidang dari pengajaran bahasa Inggris yang berfokus pada mempersiapkan peserta didik untuk mendapatkan bidang-bidang yang akan dipilihnya. Jadi ESP itu mempunyai karakteristik yang dirancang untuk apa yang dibutuhkan oleh pelajar. Jadi harus berhubungan ilmu apa yang akan dia pilih. Kemudian ESP juga itu harus yang mengajar oleh guru atau dosen bahasa. Jadi karena dari pengalaman masa lalu dulu, ESP itu dianggap sebagai peristilahan dan mereka itu hanya menggunakan kosakata buatan. Jadi orang-orang itu beranggapan ESP ini tidak ada hubungannya dengan kehidupan nyata. Kemudian
ISP itu dimana dirancang hanya untuk pelajar yang sudah dewasa, dan biasanya untuk pelajar menengah dan tidak dipergunakan untuk pemula, di mana mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berbahasa Inggris. Jadi selanjutnya itu klasifikasi dari ISP, yaitu IAP dan IOP. Karakteristik ISP dapat berubah situasi dengan situasi yang ada. Jadi misalnya itu berdasarkan bidang ilmunya. Dalam hal ini bisa saja berubah situasi dengan apa yang telah dimiliki. Dasar bahasa Inggris mereka bisa meningkatkannya dalam ISP, dan biasanya ISP diperlukan untuk level kelas atas. ISP sendiri terbagi menjadi dua, IAP bahasa Inggris untuk tujuan akademik dan IOP bahasa Inggris untuk tujuan pekerjaan. Contohnya IAP yaitu anak yang masuk di jurusan kesehatan, jadi mereka itu harus mempelajari tentang bahasa Inggris tentang kesehatan. Kemudian IOP itu bahasa Inggris di bidang pekerjaan, contohnya di bagian kedokteran. Jadi mereka itu belajar bahasa Inggris tentang bahasa Inggris kedokteran. Kemudian karakteristik bisnis, tentang grammarnya, hal-hal yang tidak dimaksud dalam ISP, karena grammar tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Jadi mereka hanya sebagai pebisnis. Jadi itu bukan termasuk ISP. Kemudian mahasiswa teknik seperti teknik sipil, elektro, dan mesin, mereka membuat laporan tentang proyek dalam hal ilmiah yang baru bisa dikatakan ISP karena berhubungan dengan bidang ilmunya. Kemudian juga kursus yang dirancang untuk mempersiapkan siswa untuk ujian tertentu. Berarti tes itu tersebut ISP karena mereka itu belajar dalam bidang khusus.